Sejarah Pendidikan Indonesia melalui Kombel Platform Merdeka Mengajar. Sejarah pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang panjang dan dinamis, mencerminkan perubahan politik, sosial, dan budaya yang terjadi di Nusantara. Berikut adalah garis besar dari perkembangan sejarah pendidikan di Indonesia. Pada masa prakolonial, pendidikan tradisional. Pendidikan di masa prakolonial berpusat pada keluarga dan masyarakat. Pengetahuan ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Sistem pendidikan informal ini mengajarkan keterampilan praktis, nilai-nilai adat, dan keagamaan. Masa kolonial, pendidikan di zaman VOC 1602 sampai 1799. Pendidikan formal pertama kali diperkenalkan oleh misionaris Kristen. Sekolah-sekolah misionaris didirikan untuk menyebarkan agama Kristen dan mengajarkan dasar-dasar membaca, menulis, dan berhitung. Pada masa pendidikan di zaman Hindia Belanda tahun 1800 sampai 1942, pemerintahan kolonial Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi, tetapi dengan akses yang sangat terbatas. Dua sistem pendidikan untuk anak-anak Belanda dan Eropa, serta pendidikan untuk anak-anak pribumi. Pada tahun 1901, politik etis dimulai, membawa pembaharuan dalam sistem pendidikan untuk pribumi, termasuk pendidikan sekolah-sekolah rakyat. Masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pendidikan di masa pendudukan Jepang. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Penekanan pada nasionalisme dan propaganda Jepang. Pendidikan mengalami kemunduran karena perang dan kondisi yang tidak stabil. Pada masa kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. Pada awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1965, fokus pada penyediaan pendidikan dasar yang luas untuk semua warga negara. Pendirian berbagai universitas dan institusi pendidikan tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 mengamanahkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, penekanan pada pembangunan ekonomi dan peningkatan angka melek huruf. Diterapkannya program wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984. Pembangunan sekolah-sekolah di daerah pedesaan dan terpencil. Pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang, reformasi pendidikan dengan otonomi daerah membawa perubahan dalam manajemen pendidikan. Peningkatan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN. Program wajib belajar 9 tahun yang kemudian diangkat menjadi 12 tahun. Perkembangan kurikulum yang berfokus pada kompetensi dan karakter seperti kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Tantangan dan inovasi. Tantangannya adalah pertama, disparitas kualitas pendidikan antara kota dan daerah terpencil. Masalah infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan. Kesenjangan kualitas guru dan metode pengajaran. Inovasi, penerapan teknologi dalam pendidikan seperti e-learning dan digitalisasi sekolah. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi untuk mendukung kebutuhan industri. Program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu. Sejarah pendidikan di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dari sistem tradisional ke sistem modern yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan berbagai upaya dan kebijakan yang terus diperbaharui, diharapkan sistem pendidikan Indonesia dapat semakin maju dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.